teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Ibu Iva Masrifa SEMM. Perkenalkan, nama saya Murniati Laia dari Prodi Manajemen A dengan NIM 28921502259. Di sini saya mengambil judul pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity, saham, reksadana, instrumen definitif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama ada emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham maupun obligasi. Yang kedua investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang atau broker, yaitu perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli. Yang berikutnya yaitu ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek, yaitu saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surakarta. Namun sejak April 2007, Bursa Efek Surakarta melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPE. Yang terakhir, lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSCI. Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, dan pemerintah. Sebagai sarana pemerataan pendapatan, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen kepada pembelinya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang terakhir, dan sebaliknya. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian data atau laba. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wabah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana berupa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi, kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahkan
dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Exchange Traded Fund, yaitu surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Derivatif selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Selanjutnya ada para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Ada emiten, ada sunting. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham, antara lain perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, dan mengadakan pengalihan pemegang saham. Berikutnya yaitu risiko terkait investasi pada pasar modal, yaitu kerugian modal, kerugian dari selisih harga pembelian dan penjualan, likuidasi perusahaan, dan perusahaan bangkrut atau dibubarkan. Pasar modal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Ciri-ciri pasar modal: produk yang diperjual berupa surat berharga dari suatu perusahaan, menekan pada pemenuhan dan jangka panjang. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, terikat pada tempat tertentu. Produk-produk investasi di pasar modal antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal juga memperdagangkan bentuk lain seperti warrant, rek, dan produk derivatif. Selengkapnya tentang struktur pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut. Ada Badan Pengawas Pasar Modal, ada perusahaan emitim, ada SRO, perusahaan efek, penjamin emisi efek, penasehat investasi, dan lembaga penunjang pasar modal. Terima kasih.